Seorang pengusaha duda membeku di tempat ketika tanpa sengaja memergoki pengasuh rumah tangganya bersama kedua anaknya di villa pegunungan yang telah ditinggalkan bertahun-tahun. Arga Wicaksono berhenti di tepi halaman tanah dengan jantung berdegup kencang saat melihat Rinawati Lestari duduk di atas kuda coklat sultan. Memeluk Kara Maheswari Arga dan Dianara Putri Arga dengan ketenangan keibuan yang tak pernah ia lihat sejak kematian istrinya Puspita Ayuning Tias. Villa itu tertutup sejak hari pemakaman, tetapi ketiganya berdiri di sana seolah benar-benar milik tempat yang dilupakan waktu. Angin sore mengibaskan ringan gaun hitam Rinawati Lestari dan dasi biru Arga Wicaksono sementara tak seorang pun bergerak. Kedua anak tertawa pelan sambil memeluk tubuh Rinawati Lestari dan untuk pertama kalinya setelah berbulan-bulan tampak benar-benar bahagia. Dada Arga Wicaksono menyesak ketika menyadari anak-anaknya menemukan sesuatu yang tak mampu ia berikan, yakni ketenangan. Sultan menarik napas dalam-dalam, kokoh menahan berat bertiga sementara sang pengusaha tetap terpaku dekat gudang batu mencoba mencerna makna pemandangan itu. Kara Maheswari Arga menunjuk pepohonan di kejauhan dan berbisik di telinga Rinawati Lestari sementara Dianara Putri Arga menyandarkan kepala di bahunya dengan kepercayaan yang merobek hati sang ayah. Rinawati Lestari menggenggam tali kekang dengan satu tangan dan melindungi anak-anak dengan tangan lainnya, wajahnya tenang menghadap hamparan hijau. Arga Wicaksono menarik napas dalam dan merasakan momen itu akan memaksanya mengambil keputusan yang ia hindari sejak menjadi duda. Ia melangkah 2 langkah perlahan ke arah kuda suara, sepatu kulitnya menggilas kerikil kering bergema seperti peringatan di keheningan sore yang tergantung antara masa lalu dan masa kini. Sultan mendengus gelisah merasakan ketegangan dari pria berjas gelap itu dan menghentakkan kuku depan hingga debu kecil berhamburan. Rinawati Lestari menoleh tajam saat mendengar. Langkah mendekat dan mata coklatnya yang sesaat lalu penuh kasih kini membesar oleh takut murni ketika melihat sosok majikan berdiri seperti bayangan mimpi buruk. Kara Maheswari Arga dan Dianara Putri Arga merasakan perubahan sikap perempuan yang mereka cintai seperti ibu kedua, lalu berhenti tertawa dan menatap ayah mereka dengan campuran rasa ingin tahu dan cemas yang membuat jantung Arga Wicaksono menciut perih. "Turun sekarang juga?" kata Arga Wicaksono dengan suara serak bergetar, bukan karena amarah melainkan guncangan emosi yang tak ia kuasai. Kepalan tangannya kaku di sisi tubuh jas biru tua yang rapi kontras dengan suasana pedesaan yang terbengkalai. Pengusaha yang mengendalikan bisnis bernilai miliaran rupiah dan memimpin rapat para eksekutif kini merasa tersesat di hadapan pemandangan sederhana namun mematikan indahnya, yakni anak-anaknya bahagia dalam pelukan perempuan yang nyaris tak ia kenal. Rinawati Lestari menelan ludah namun tak segera menuruti perintah melainkan mengusap rambut Dianara Putri Arga yang bersandar nyaman di bahunya sambil berbisik menenangkan hingga gadis kecil itu rileks. Keberanian perempuan sederhana berseragam hitam dengan celemek putih yang menentang perintahnya secara diam-diam membuat Arga Wicaksono sekaligus marah dan terkesan. "Pak Arga Wicaksono, saya bisa menjelaskan semuanya. Tolong jangan menakuti anak-anak," jawab Rinawati Lestari dengan suara tegas meski ketakutan jelas berkilat di mata coklatnya. Ada keteguhan aneh pada perempuan 28 tahun itu, sebuah kekuatan batin yang jarang ditunjukkan orang-orang di hadapan Arga Wicaksono yang dikenal seantero kota karena sikap dingin dan kepribadiannya yang mengintimidasi. Dan dengan bagian pikirannya yang samar, Arga Wicaksono menyadari bahwa Rinawati Lestari secara naluriah telah memposisikan tubuhnya sebagai perisai pelindung di antara dirinya dan kedua anak, seolah siap menanggung konsekuensi apapun demi melindungi mereka. "Saya tidak meminta penjelasan. Saya memberi perintah," balas Arga Wicaksono mencoba merebut kembali wibawa yang terasa menguap di udara panas sore itu. "Bagaimana kamu bisa masuk ke properti ini? Siapa yang memberi izin membawa anak-anakku ke sini? Apakah kamu sadar ini pelanggaran properti pribadi dan menaikkan anak kecil ke atas hewan yang sudah 3 tahun tidak ditunggangi? Apa kamu ingin mempertaruhkan nyawa mereka?" Kata-kata itu keluar bertubi-tubi syarat emosi yang berusaha mati-matian ia kendalikan hingga membuat Sultan mundur beberapa langkah dengan gelisah, telinga menunduk, mata waspada terhadap gerakan mendadak. Tepat saat itu Kara Maheswari Arga, bocah 5 tahun yang hampir tak lagi berbicara lengkap sejak pemakaman ibunya, mengulurkan tangan kecilnya ke arah sang ayah dan berteriak dengan suara tipis putus asa yang membelah udara seperti pisau tajam, "Tidak, jangan marahi dia, pergi dari sini." Kata-kata itu menghantam Arga Wicaksono seperti pukulan telak di perut, membuatnya terhuyung oleh penolakan terang-terangan dan menyakitkan dari anaknya sendiri. Sementara Dianara Putri Arga yang selalu lebih pendiam melingkarkan lengan kecilnya di leher Rinawati Lestari dan bergumam tak jelas ke seragam hitam itu, namun mata birunya yang sama persis dengan mata mendiang ibunya tetap tertuju pada ayahnya penuh cinta, takut dan kebingungan. Yang membuat hati Arga Wicaksono remuk diam-diam.
Mata yang dulu menatapnya dengan pemujaan kini memandangnya seolah orang asing berbahaya. Memanfaatkan keraguan sang majikan, Rinawati Lestari turun dengan cekatan menunjukkan pengalaman bertahun-tahun dengan kuda. Ia meluncur turun dengan gerakan halus menurunkan Karamaheswari Arga terlebih dahulu dengan sangat hati-hati, lalu Dianara Putri Arga sambil menjaga mereka tetap di balik lipatan panjang seragamnya menjadi perisai manusia di antara anak dan ayah yang kini tampak sebagai ancaman. Kudanya bernama Sultan. Pak Arga Wicaksono, kata Rinawati Lestari dengan suara bergetar oleh emosi namun tetap tegas. Dia langsung mengenali aroma anak-anak ini, kuda kesayangan Puspita Ayuningtyas, dan dia tidak akan pernah menyakiti Karamaheswari Arga dan Dianara Putri Arga. Tidak akan pernah, ujarnya sambil mengusap leher Sultan untuk menenangkannya, dan Arga Wicaksono menyaksikan dengan secuil rasa cemburu irasional bagaimana kuda itu segera merespon sentuhannya dan rileks di bawah belayan tangannya. Nama Puspita Ayuningtyas yang terucap di halaman villa yang terbengkalai itu membuat udara terasa berat dan syarat kenangan menyakitkan. Arga Wicaksono akhirnya benar-benar menatap Sultan untuk pertama kalinya dan mengenali tanda putih khas di dahinya. Kuda yang setiap pagi ditunggangi mendiang istrinya ketika mereka datang ke villa pegunungan. Kuda yang sama yang telah ia sumpahi tak akan pernah ia lihat lagi karena setiap tatapan selalu menyeretnya kembali ke kenangan menghancurkan tentang perjalanan. Keluarga sebelum kanker merenggut Puspita Ayuningtyas dalam kurang dari 8 bulan penuh penderitaan. Kamu tidak berhak menyebut namanya, kata Arga Wicaksono dengan suara lebih rendah kini namun dipenuhi luka dalam yang ia sembunyikan lebih dari setahun. Kamu dipekerjakan untuk membersihkan apartemen di kota dan mengurus rutinitas anak-anakku. Bukan membawa mereka diam-diam ke tengah entah berantah, ke tempat yang sepenuhnya terbengkalai dan kemungkinan berbahaya. Ia berusaha meraih kembali wibawanya namun matanya tak mampu lepas dari wajah anak-anaknya yang kini memeluk kaki Rinawati Lestari seolah perempuan itu satu-satunya hal yang kokoh di dunia yang runtuh. Dengan dada tercekik Arga Wicaksono menyadari anak-anaknya berwajah kemerahan karena matahari, tubuh kotor oleh tanah, lutut sedikit tergores dan rambut kusut ditiup angin namun tampak jauh lebih hidup dan benar-benar bahagia dibanding sepanjang 1,5 tahun terakhir terkunci di apartemen mewah di Jakarta Selatan. Dikelilingi mainan mahal, tablet terbaru, dan segala kenyamanan yang bisa dibeli uang kecuali satu hal yang paling penting yaitu kebahagiaan sejati. Mereka sekarat di apartemen itu. Pak, sembur Rinawati Lestari sementara air mata akhirnya mengalir di pipi merona dan menodai kerah putih seragamnya. Bapak tidak melihatnya, Bapak berangkat pukul 7 dan pulang lewat pukul 22 setiap hari. Bapak tidak sadar Karamaheswari Arga berhenti makan dengan benar. Dianara Putri Arga mengalami mimpi buruk setiap malam sambil menjerit memanggil ibunya. Mereka menghabiskan berjam-jam duduk di jendela menatap kehampaan seolah menunggu sesuatu yang tak pernah datang. Mereka butuh udara segar, ruang, kebebasan. Mereka harus kembali ke tempat di mana ibu mereka benar-benar bahagia. Kata-kata Rinawati Lestari menghantam Arga Wicaksono seperti rangkaian pukulan telak karena setiap kalimat membuka kebenaran yang selama berbulan-bulan ia hindari. Jauh di lubuk hati ia tahu perempuan itu sepenuhnya benar namun mengakuinya berarti menerima bahwa ia telah gagal sebagai ayah. Bahwa ia mencoba mengubur anak-anaknya bersama kenangan ibu mereka demi menghindari rasa sakitnya sendiri yang melahapnya siang dan malam. Keheningan yang jatuh hanya dipecahkan oleh desir angin di pepohonan tinggi yang mengelilingi villa dan kicau burung dari kejauhan. Arga Wicaksono merasakan beban menghancurkan dari berbulan-bulan malam tanpa tidur, rapat tak berujung yang dijadikan pelarian, dan kesepian mendalam yang ia isi dengan kerja tanpa henti sementara anak-anaknya tumbuh di antara pengasuh dan pembantu yang datang dan pergi tanpa bekas. Bagaimana kalian bisa sampai ke sini? Tanyanya akhirnya dengan suara lebih pelan berusaha mengalihkan luka emosi ke persoalan praktis yang bisa ia kendalikan. Apakah sopir yang membawa kalian ke sini? Apakah ada orang dari perusahaan yang tahu? Tanya Arga Wicaksono dengan nada kini dipenuhi kekhawatiran tulus bercampur ketakutan bahwa situasi ini bisa dipakai untuk menyerangnya. Tidak, Pak. Jawab Rinawati Lestari sambil mengusap air mata dengan punggung tangan bebasnya sementara tangan satunya tetap melindungi bahu Dianara Putri Arga. Kami naik 2 bus sampai jalan raya lalu berjalan kaki 4 km menyusuri jalan tanah. Saya menggendong Dianara Putri Arga setengah perjalanan karena kaki kecilnya cepat lelah. Dan Karamaheswari Arga berjalan terus sambil menggenggam tangan saya tanpa mengeluh sedikit pun meski kakinya mulai sakit di dalam sepatu. Ia menarik napas dalam sebelum melanjutkan seolah bersiap mengungkap sesuatu yang jauh lebih penting. Kami datang hari ini karena ini hari istimewa, Pak Arga Wicaksono.
Hari ini Puspita Ayuningtyas seharusnya berulang tahun ke-35 dan Bapak benar-benar lupa. Pengakuan itu menyambar Arga Wicaksono seperti petir di siang bolong membuat tangannya refleks terangkat ke dahi saat keringat dingin mulai muncul. Tanggal 15 Mei yang ia paksa abaikan dengan menenggelamkan diri dalam rapat merger dan akuisisi agar tak perlu menatap kalender dan berpura-pura itu hari biasa di kantor. Namun tubuhnya tahu pikirannya tahu. Dan kini di hadapan perempuan sederhana yang menunjukkan cinta dan perhatian lebih besar pada anak-anaknya daripada yang mampu ia berikan akhir-akhir ini rasa malu membakarnya. Aku tidak lupa, dustanya dengan suara patah di kata terakhir, aku hanya tidak sanggup menghadapi tanggal-tanggal itu. Sangat sulit rasanya seperti ia meninggal lagi setiap ulang tahun setiap tanggal penting. Pengakuan kelemahan itu lolos tanpa ia kehendaki meruntuhkan zirah pengusaha sukses yang selama ini melindungi perasaannya. Dianara Putri Arga melepaskan pegangan dari kaki Rinawati Lestari dan melangkah ragu ke arah ayahnya sambil menggenggam bunga kuning kecil yang ia petik di padang rumput sore tadi lalu mengulurkan tangan kotor tanah itu dengan mata biru berkilau oleh kepolosan yang membelah hati Arga Wicaksono. Ia menatap bunga itu lalu wajah putrinya dan lututnya melemas. Ia berjongkok perlahan setinggi anak itu tanpa peduli celana jasnya menyentuh debu tanah. Ini untuk mama? Tanyanya lirih parau. Dianara Putri Arga mengangguk rambutnya berayun dan air mata memenuhi matanya yang ia tahan dengan berani. Dia bilang mama tinggal di sini sekarang. Jelasnya dengan kesederhanaan menyayat masa kanak-kanak, di pohon-pohon besar, di kuda yang cantik, di angin yang membelai wajahku. Dia bilang kalau kami datang ke sini mama senang karena kami mengingatnya dengan cinta bukan dengan sedih. Air mata Arga Wicaksono akhirnya jatuh hangat dan berat meninggalkan jejak di wajah tegangnya saat ia menatap Rinawati Lestari yang menyaksikan dengan campuran luka dan harapan. Perempuan itu tak menghakiminya karena lupa tanggal, tak mengkritiknya karena menjauhkan anak. Anak dari tempat suci itu ia hanya hadir mengerjakan diam-diam pekerjaan emosional yang tak mampu ia lakukan, membangun jembatan antara anak-anaknya dan ingatan ibu yang coba ia hapus karena tak sanggup menanggung duka. Apakah rumahnya terbuka? Tanya Arga Wicaksono sambil menyeka wajahnya dengan punggung tangan dan berdiri perlahan menerima bunga kecil yang Dianara Putri Arga letakkan hati-hati di telapak tangannya. Dan Rinawati Lestari tampak masih berhati-hati. Saya menemukan kunci cadangan. Di bawah pot geranium ketiga, tempat Puspita Ayuningtyas selalu menyimpannya untuk keadaan darurat, kami hanya masuk untuk memakai kamar mandi dan mengambil air segar dari keran dapur. Saya memandikan mereka sebentar di bak besar karena mereka sangat berkeringat setelah perjalanan jauh, dan tepat pada saat itulah Bapak tiba. Jelas Rinawati Lestari. Lalu Arga Wicaksono memandang bangunan utama villa yang menjulang itu, rumah bergaya rustik dari batu dan kayu daur ulang yang dulu ia dan Puspita Ayuningtyas renovasi dengan begitu banyak cinta dan mimpi di tahun-tahun awal pernikahan mereka. Jendela-jendelanya tertutup beberapa dipaku papan, ket pintu mengelupas dimakan waktu dan pengabaian. Taman yang dulu dirawat langsung oleh Puspita Ayuningtyas kini dipenuhi semak liar, namun ia bisa melihat beberapa petak dekat pintu masuk telah mulai dibersihkan. Kamu yang melakukan ini? Tanyanya sambil menunjuk taman yang setengah rapi dan jendela-jendela yang jelas baru saja dibuka dan ditutup. Rinawati Lestari tersipu ringan dan menunduk. Anak-anak yang membantu? Kara Maheswari Arga mengangkat alat-alat lama yang kami temukan di gudang dan Dianara Putri Arga duduk di rumput mengawasi saya sambil memberi saran di mana menanam bunga yang ia petik. Saya pikir kalau kami akan menghabiskan hari di sini, kami bisa membuat tempat ini sedikit lebih baik, lebih mirip dengan yang Puspita Ayuningtyas ingin lihat. Penyebutan nama istrinya yang diucapkan dengan kasih dan hormat oleh perempuan yang nyaris tak mengenalnya membuat sesuatu bergerak di dada Arga Wicaksono. Karena Rinawati Lestari berbicara tentang Puspita Ayuningtyas bukan sebagai majikan yang telah tiada, melainkan sebagai seseorang yang keinginan dan seleranya masih berarti dan memengaruhi keputusan sehari-hari. Sebuah cara menjaga kenangan tetap hidup yang tak pernah ia temukan. Mari masuk, kata Arga Wicaksono tiba-tiba mengejutkan dirinya sendiri. Aku perlu melihat bagaimana keadaan di dalam. Sudah lama sekali aku tidak ke sini. Rinawati Lestari mengangguk dan mengulurkan tangan kepada Kara Maheswari Arga, namun anak itu melihat ayahnya tak lagi berteriak atau tampak marah lalu berlari menggenggam tangan Arga Wicaksono. Sentuhan tangan kecil yang basah keringat di telapak tangannya yang besar dan dingin terasa seperti sengatan listrik, sebuah koneksi fisik yang telah lama ia rindukan. Keempatnya berjalan bersama menuju teras villa sementara Sultan mengikuti beberapa meter lalu berhenti merumput di halaman.
yang ditumbuhi rumput liar. Saat menaiki anak tangga kayu yang berderit, Arga Wicaksono menyadari pintu depan setengah terbuka dan aroma rumah tertutup bercampur sesuatu yang lebih segar, mungkin cairan pembersih atau bunga menyentuh inderanya. Bagian dalam diselimuti remang dengan berkas cahaya keemasan sore membelah debu yang menari di udara diam. Baunya kuat, aroma kayu tua dan waktu yang berhenti, namun berbeda dari dugaannya karena tak ada bau ape pengabaian total melainkan tanda-tanda halus bahwa seseorang telah merawat tempat ini walau sedikit. Arga Wicaksono masuk ke ruang tamu utama dan hal pertama yang ia lihat adalah perabot tertutup spray putih seperti hantu bisu dari kehidupan yang telah berlalu. Ia melangkah perlahan ke perapian batu tempat sebuah foto berbingkai Puspita Ayuningtyas yang tersenyum tertutup lapisan debu tipis kecuali di bagian wajah yang baru saja dilap oleh jari kecil. Mereka sangat merindukannya, Pak, ujar Rinawati Lestari lembut berdiri sopan di ambang pintu tanpa berani masuk sepenuhnya tanpa izin. Lebih dari yang bisa mereka ungkapkan dengan kata-kata. Kadang saya menemukan mereka berdiri di depan fotonya di apartemen kota hanya menatap seolah menunggu dia berbicara kepada mereka. Arga Wicaksono mengusap jari di bingkai perak itu, merasakan dinginnya logam yang licin lalu berbalik menatap Rinawati Lestari dalam temaram cahaya keemasan sore. Dan kamu, Rinawati Lestari, mengapa kamu melakukan semua ini? Mengapa mempertaruhkan pekerjaanmu, reputasimu, bahkan risiko tuduhan penculikan untuk anak-anak yang secara teknis bukan tanggung jawab emosionalmu? Kamu bisa saja melakukan tugasmu, menerima gaji lalu pulang di akhir hari. Rinawati Lestari menatapnya tanpa menghindar. Sementara cahaya sore dari pintu di belakangnya membentuk siluet hampir etereal di sekeliling tubuhnya yang kecil namun teguh. Karena saya membuat sebuah janji, Pak Arga Wicaksono, jawabnya dengan suara tegas syarat emosi. Janji yang sangat serius dan bukan dibuat untuk Bapak, melainkan untuk beliau, katanya sambil menunjuk halus ke foto Puspita Ayuningtyas. Arga Wicaksono mengerutkan kening, benar-benar bingung. Janji kamu hampir tidak mengenal Puspita Ayuningtyas. Kamu mulai bekerja di rumah kami hanya 2 bulan sebelum ia meninggal saat kondisinya sudah terbaring lemah karena kemoterapi. Ucapnya dengan rasa ingin tahu yang meningkat bercampur kecemburuan irasional atas keintiman yang tersirat. Rinawati Lestari melangkah perlahan masuk ke ruang tamu seolah menginjak tanah suci. Dalam 2 bulan terakhir itu saya menemani beliau sepanjang malam setiap kali Bapak harus bepergian dinas atau pulang larut dari kantor untuk mengurus biaya pengobatan. Kami banyak berbincang di malam-malam panjang dan berat itu. Beliau tahu waktunya hampir habis, Pak. Beliau tahu akan segera pergi. Dan beliau meminta sesuatu yang sangat spesifik, sesuatu yang membuat saya bersumpah sungguh-sungguh untuk menepatinya. Jantung Arga Wicaksono mulai berdetak lebih cepat karena ia tak pernah tahu tentang percakapan-percakapan malam itu. Selama bulan-bulan mengerikan tersebut, ia meyakini bahwa menenggelamkan diri dalam pekerjaan adalah cara terbaik membantu memastikan tak ada kekurangan dana. Untuk pengobatan apapun, betapapun mahal dan eksperimentalnya, ia mengira Rinawati Lestari hanyalah pegawai yang cekatan dan pendiam yang mengganti spray, mengantarkan obat dan menjaga kamar tetap rapi. Apa yang ia minta? Tanyanya dengan suara nyaris hilang di udara berat ruangan itu. Rinawati Lestari menarik napas dalam seakan bersiap mengungkap sesuatu yang telah lama ia simpan. Beliau mengatakan bahwa setelah kepergiannya Bapak akan mencoba menghapus semuanya, bahwa Bapak akan menutup rumah ini, menyimpan foto-foto, menghindari menyebut namanya di depan anak-anak dengan keyakinan rasa sakit akan berkurang. Beliau mengenal Bapak dengan sangat baik, Pak Arga Wicaksono, dan meminta saya berjanji tidak membiarkan itu terjadi sepenuhnya. Beliau secara khusus meminta saya membawa Karamaheswari Arga dan Dianara Putri Arga ke sini pada hari ulang tahunnya ketika mereka sudah cukup besar untuk sedikit memahami arti rindu. Beliau berkata mereka perlu melihat bahwa kematian tidak menghapus cinta, bahwa tempat-tempat di mana kita pernah bahagia masih menyimpan kebahagiaan itu menunggu untuk ditemukan kembali. Air mata mulai mengalir di wajah Rinawati Lestari saat ia berbicara. Beliau mengatakan rumah ini adalah jantung keluarga kalian dan tanpa rumah ini kalian akan tersesat selamanya. Arga Wicaksono merasa seolah lantai bergerak di bawah kakinya karena kenyataan bahwa Puspita Ayuningtyas telah meramalkan reaksinya dengan tepat dan meninggalkan arahan rinci untuk menjaga bukan hanya anak-anak tetapi juga dirinya, menghantamnya dengan kekuatan emosi yang menghancurkan. Apa dia mengatakan hal lain? Tanya Arga Wicaksono dengan suara tercekat. Dan Rinawati Lestari menjawab bahwa Puspita Ayuningtyas berkata Bapak adalah pria baik tetapi takut merasakan sakit.
Bahwa Bapak selalu mencoba menyelesaikan masalah dengan uang dan pekerjaan padahal ada hal-hal yang hanya bisa disembuhkan oleh waktu dan kehadiran. Ia memintanya untuk bersabar dengan Bapak dan tidak menyerah meski Bapak kerap dingin atau menjauh, karena di balik seluruh zira itu Bapak adalah pria paling penyayang yang pernah ia kenal dan hanya perlu dibantu untuk mengingatnya kembali. Kata-kata Puspita Ayuning Tias yang disampaikan melalui suara Rinawati Lestari bergema di ruang sunyi seolah sang istri hadir dan berbicara langsung kepadanya. Arga Wicaksono menjatuhkan diri ke sofa yang tertutup spray menimbulkan debu tipis lalu menutup wajah dengan kedua tangan. Kara Maheswari Arga dan Dianara Putri Arga yang diam sepanjang percakapan mendekat dengan ragu dan duduk masing-masing di sisi ayah mereka. "Papa sedih?" tanya Dianara Putri Arga sambil meletakkan tangan kecilnya di lutut ayahnya. Kara Maheswari Arga tak berkata apa-apa hanya menyandarkan kepala ke lengan ayahnya menawarkan penghiburan dengan caranya sendiri. Arga Wicaksono mengangkat wajah dan benar-benar menatap anak-anaknya mungkin untuk pertama kali setelah berbulan-bulan melihat Dianara Putri Arga tumbuh dengan rambut lebih panjang dan tatapan biru yang lebih dewasa serta Kara Maheswari Arga yang lebih kurus kehilangan kebulatan wajah kanak-kanaknya dengan kesedihan di mata yang tak seharusnya dimiliki anak 5 tahun. "Aku sedih, ya?" akunya sambil merangkul keduanya lebih dekat. "Aku sudah lama sedih dan kurasa kalian juga begitu." "Benar?" Anak-anak mengangguk dan untuk pertama kalinya sejak pemakaman mereka bertiga menangis bersama tanpa tergesa tanpa menahan air mata. Rinawati Lestari berdiri dekat pintu memberi ruang bagi momen intim itu namun siap membantu bila perlu sambil menyaksikan keluarga itu kembali terhubung dengan campuran lega dan harapan bahwa janjinya pada Puspita Ayuning Tias mungkin dapat terpenuhi dan masih ada waktu untuk membangun kembali yang hilang. Beberapa menit kemudian Arga Wicaksono menata diri dan menatap sekeliling dengan mata baru. "Mari kita lepaskan spray ini," katanya tiba-tiba. "Kita buka jendela biarkan cahaya masuk. Kalau kita akan berada di sini hari ini mari lakukan dengan benar." Ia berdiri menarik kain-kain penutup memperlihatkan sofa kulit coklat, meja kopi kayu solid dan rak-rak penuh buku serta foto. Rinawati Lestari segera membantunya melipat spray dan membuka jendela-jendela berat. Anak-anak berlari menjelajahi rumah menemukan kembali sudut dan benda yang terlupakan. Suara riang mereka bergema di koridor kosong menghidupkan tempat yang lama terbengkalai. Sesaat kemudian Arga Wicaksono menemukan album foto yang tak ia buka bertahun-tahun. Ia membukanya perlahan dan halaman pertama menampilkan Puspita Ayuning Tias hamil kembar duduk di teras rumah yang sama dengan tangan di perut membulat dan senyum berseri. "Lihat ini," panggilnya dan anak berlari mendekat. "Ini mama menunggu kalian lahir. Ia begitu bahagia dan begitu menantikan bertemu kalian. Mama cantik," kata Dianara Putri Arga sambil mengusap wajah Puspita Ayuning Tias di foto dengan ujung jarinya. "Aku ingin mama ada di sini bersama kita." Kara Maheswari Arga mengangguk dengan mata terpaku pada gambar ibunya lalu tiba-tiba berkata mengejutkan semua orang. "Mama ada di sini. Aku merasakannya. Mama senang karena kita kembali." Arga Wicaksono menatap putranya tercengang oleh kedewasaan pengamatan itu. Mungkin anak-anak memahami hal-hal yang tak mampu ia tangkap dengan rasionalitas orang dewasa. Mungkin mereka memiliki ikatan dengan Puspita Ayuning Tias yang melampaui kematian fisik. "Tahu tidak," kata Arga Wicaksono sambil menutup album dan menatap Rinawati Lestari. "Kurasa kita tidak akan kembali ke kota hari ini. Kita menginap malam ini. Kita masak makan malam yang enak, menyalakan perapian dan bercerita. Kita jadikan rumah ini rumah lagi setidaknya untuk 1 malam." Rinawati Lestari tersenyum-senyum tulus yang menerangi wajahnya. "Bapak yakin kita tidak punya spray bersih dan makanan tidak cukup?" Arga Wicaksono melambaikan tangan menepis kekhawatiran praktis. "Kita bisa atur. Ada warung di kota sebelah, aku bisa membeli yang kita perlukan dan aku yakin masih ada spray di lemari Puspita Ayuning Tias selalu rapi." Anak-anak bersorak berlari memilih tempat tidur masing-masing. Dianara Putri Arga memilih kamar merah muda miliknya saat bayi dan Kara Maheswari Arga memilih kamar biru di sebelahnya. Arga Wicaksono merasakan nyeri kecil saat memikirkan kamar utama yang dulu ia bagi dengan Puspita Ayuning Tias namun memutuskan menghadapi rasa itu nanti. Sementara Rinawati Lestari merapikan rumah dan anak-anak bermain di halaman, Arga Wicaksono pergi membeli bahan makanan dan sepanjang perjalanan ia memikirkan semua yang terjadi hari itu. Untuk pertama kalinya sejak kepergian Puspita Ayuning Tias ia merasa terhubung dengan anak-anaknya dan yakin sedang melakukan hal yang benar sebagai ayah. Saat
Kembali dengan kantong belanja, ia mendapati rumah berubah. Rinawati Lestari berhasil menyalakan listrik, membersihkan dapur, dan menyiapkan camilan aroma kopi segar bercampur wangi bunga yang Dianara Putri Arga sebarkan memenuhi rumah. "Kamu luar biasa," kata Arga Wicaksono sambil meletakkan belanjaan di meja dapur. "Aku tidak tahu bagaimana berterima kasih atas semua yang kamu lakukan hari ini, membawa mereka ke sini, menepati janji pada Puspita Ayuning Tias, dan membantuku menemukan anak-anakku." Kembali, Rinawati Lestari tersipu. "Tidak perlu berterima kasih Pak Arga Wicaksono, aku hanya melakukan yang menurutku benar dan yang akan Puspita Ayuning Tias lakukan bila ia ada." Arga Wicaksono memandangnya sejenak, melihat perempuan itu sungguh-sungguh untuk pertama kalinya bukan sebagai pegawai melainkan bagian penting keluarganya, seseorang yang mencintai anak-anaknya seperti anaknya sendiri. "Rinawati Lestari," katanya dengan suara lebih serius, "aku ingin mengajukan sebuah usul. Aku tidak ingin rumah ini tertutup lagi. Aku ingin kita datang ke sini setiap akhir pekan, menjadikannya rumah sungguhan lagi, dan aku ingin kamu menjadi bagian dari itu, bukan sebagai pegawai melainkan sebagai keluarga. Apakah kamu bersedia?" Mata Rinawati Lestari berkaca-kaca. "Aku bersedia ya. Ini kehormatan menjadi bagian dari keluarga kalian." Arga Wicaksono tersenyum, merasakan ringan di dadanya yang tak ia rasakan sejak lama. "Kalau begitu sudah diputuskan, mulai sekarang rumah ini hidup kembali dan kita akan bahagia di sini bersama-sama," ujar Arga Wicaksono. Malam turun lembut menyelimuti villa dan mereka makan malam di teras di bawah bintang-bintang. Anak-anak bercerita, tertawa, dan membuat rencana untuk akhir pekan berikutnya, sementara Arga Wicaksono memandang sekeliling meja melihat Rinawati Lestari menyajikan makanan dengan kasih keibuan, melihat Karamaheswari Arga dan Dianara Putri Arga dengan wajah bersinar oleh kebahagiaan dan merasakan Puspita Ayuning Tias hadir bersama mereka, menyetujui setiap momen. Ketika tiba saat menidurkan anak-anak, mereka pergi tanpa perlawanan, lelah namun puas. Arga Wicaksono dan Rinawati Lestari tinggal di teras berbincang pelan tentang rumah, tentang anak-anak, tentang masa depan. "Terima kasih telah mengembalikan keluargaku," kata Arga Wicaksono menatap bintang-bintang. "Aku tersesat Rinawati Lestari, benar-benar tersesat. Jika bukan karena keberanianmu hari ini, kurasa aku takkan pernah menemukan jalan kembali pada mereka." Rinawati Lestari tersenyum di kegelapan. "Puspita Ayuning Tias tahu Bapak akan menemukan jalannya. Ia selalu tahu. Hanya perlu sedikit dorongan." Mereka terdiam beberapa menit mendengarkan suara malam di pedesaan, merasakan damai yang dibawa tempat itu. "Tahu apa lagi yang ia katakan?" tanya Rinawati Lestari. Arga Wicaksono menatapnya penasaran saat ia melanjutkan bahwa suatu hari Bapak akan memahami cinta tidak mati bersama seseorang, bahwa cinta berlanjut, berubah, menemukan cara baru untuk mengekspresikan diri, dan ketika itu terjadi Bapak akan siap berbahagia lagi. Arga Wicaksono merasakan getar merayap di tulang punggungnya. "Dan menurutmu hari itu sudah tiba?" tanyanya lirih. Rinawati Lestari menatap matanya dan ada sesuatu yang berbeda dalam pandangannya. "Kurasa sedang tiba," jawabnya lembut. Mereka saling menatap lama dan Arga Wicaksono merasakan sesuatu bergerak di hatinya, sesuatu yang lama tertidur. Ia menyadari ini bukan pengkhianatan terhadap kenangan Puspita Ayuning Tias, melainkan kelanjutan cinta, kemungkinan bentuk kebahagiaan baru yang tak menghapus masa lalu melainkan membangunnya. "Rinawati Lestari," katanya dengan suara bergetar oleh emosi, "kurasa Puspita Ayuning Tias memilihmu untuk lebih dari sekadar menjaga anak-anak. Kurasa ia memilihmu untuk menjaga kita semua, menjadi jembatan antara siapa kita dulu dan siapa kita kelak." Jantung Rinawati Lestari berdebar kencang. "Apa maksud Bapak?" tanyanya nyaris tak bisa bernapas. Arga Wicaksono mendekat di teras dan untuk pertama kalinya dalam lebih dari setahun membiarkan perasaan sejatinya tampak di wajahnya. Ia mengatakan mungkin sudah waktunya berhenti melawan apa yang terjadi di antara mereka, bahwa mungkin Puspita Ayuning Tias meninggalkannya di sini bukan hanya untuk merawat anak-anak tetapi untuk mengajarinya mencintai lagi. Air mata mengalir di wajah Rinawati Lestari. "Aku tidak ingin menggantikannya Pak Arga Wicaksono, aku tidak akan pernah." "Bisa?" Arga Wicaksono menggeleng tersenyum di balik air mata. "Kamu tidak akan menggantikan siapapun Rinawati Lestari, kamu akan menjadi dirimu sendiri dan itu lebih dari cukup, itu sempurna." Ia menggenggam kedua tangan Rinawati Lestari, merasakan hangat dan kehidupan dari tangan-tangan pekerja yang telah merawat keluarganya dengan begitu penuh cinta. "Aku tidak tahu apakah aku siap untuk semua ini. Akunya, tapi aku tahu aku tidak ingin lari lagi. Aku tidak ingin lagi menyia-nyiakan waktu yang kupunya bersama kalian," katanya. "Maka jangan lari," ujar Rinawati Lestari sambil menggenggam tangannya erat. "Tinggallah, tetaplah di sini bersama kami di tempat yang sangat dicintai Puspita Ayuning Tias."
Mari kita membangun sesuatu yang baru bersama, sesuatu yang menghormati kenangannya namun juga menjadi milik kita. Arga Wicaksono menariknya lebih dekat dan untuk pertama kalinya sejak kepergian Puspita Ayuningtyas ia membiarkan dirinya merasakan harapan, harapan bahwa mungkin masih ada kebahagiaan baginya dan bagi anak-anaknya, harapan bahwa cinta benar-benar bisa berubah dan menemukan cara-cara baru untuk hidup. Baik, katanya kini dengan suara mantap, kita coba. Kita lihat kemana ini membawa kita. Tapi satu hal bisa kujanjikan, aku tidak akan pernah lagi meninggalkan anak-anakku secara emosional. Aku tidak akan membiarkan pekerjaan lebih penting daripada hadir dalam hidup mereka. Dan aku tidak akan pernah lagi meremehkan kekuatan cinta yang kamu bawa ke keluarga kita. Rinawati Lestari tersenyum dan dalam senyum itu Arga Wicaksono melihat masa depan terbuka penuh kemungkinan yang tak pernah ia bayangkan. Kalau begitu kita sepakat, kata Rinawati Lestari. Kita jadikan rumah ini rumah yang sesungguhnya, kita ciptakan kenangan baru sambil selalu menghormati yang lama. Dan kita berbahagia bersama seperti yang Puspita Ayuningtyas inginkan. Mereka bertahan di teras hingga larut membuat rencana berbagi mimpi dan meletakkan dasar kehidupan baru yang lahir dari tempat sakral itu di mana masa lalu dan masa depan akhirnya bertemu dalam harmoni. Saat akhirnya bersiap tidur, Arga Wicaksono menyusuri kamar anak-anak untuk mengucapkan selamat malam dan mendapati Karamaheswari Arga serta Dianara Putri Arga tidur nyenyak dengan wajah tenang dan bahagia untuk pertama kalinya setelah lama. Ia mencium dahi masing-masing dan berbisik bahwa mama bangga pada mereka dan papa kini ada selamanya. Di lorong ia bertemu Rinawati Lestari yang menunggunya. Terima kasih, ucapnya sederhana, atas segalanya karena menghidupkan kembali rumah ini. Membantuku menemukan anak-anakku, menepati janjimu pada Puspita Ayuningtyas, dan memberiku kesempatan untuk berbahagia lagi. Rinawati Lestari tersenyum dengan mata berkilau di remang lorong. Kebahagiaan selalu ada di sini Pak Arga Wicaksono. Hanya menunggu saat yang tepat untuk ditemukan kembali. Mereka berpisah dengan pelukan panjang penuh janji sunyi dan harapan bersama. Sendirian di kamarnya, Arga Wicaksono menatap keluar jendela ke lapangan tempat Sultan merumput di bawah cahaya bulan dan memikirkan Puspita Ayuningtyas yang seolah telah mengatur semuanya bahkan. Setelah tiada memilih Rinawati Lestari bukan hanya untuk menjaga anak-anak tetapi juga untuk menjaganya. Terima kasih, cintaku, bisiknya pada malam. Terima kasih karena tidak membiarkanku menyerah dan memberiku kesempatan kedua untuk bahagia. Dan untuk pertama kalinya sejak pemakaman ia tertidur lelap tanpa mimpi buruk, tanpa rasa bersalah, hanya dengan keyakinan bahwa cinta sejati tak pernah mati. Ia hanya berubah dan menemukan cara baru untuk hadir. Keesokan paginya ia terbangun oleh tawa anak-anak di halaman dan tahu hidupnya telah dimulai kembali. Saat turun ke dapur ia menemukan Rinawati Lestari menyiapkan sarapan sambil bersenandung pelan lagu yang biasa dinyanyikan Puspita Ayuningtyas. Anak-anak duduk di meja menggambar rumah dan keluarga dengan Rinawati Lestari ikut tergambar seolah ia selalu menjadi bagian dari pemandangan itu. Selamat pagi, keluarga, kata Arga Wicaksono. Dan kata itu meluncur alami tanpa usaha syarat makna baru yang dalam. Rinawati Lestari menoleh dengan senyum bercahaya dan pada saat itu Arga Wicaksono tahu ia telah mengambil keputusan paling tepat dalam hidupnya. Ayah, kita bisa tinggal di sini selamanya? Tanya Karamaheswari Arga sambil menatap dari balik gambar. Arga Wicaksono tertawa-tawa tulus yang lama tak keluar dari dadanya. Tidak selamanya, nak. Tapi kita akan datang ke sini setiap kali bisa. Ini rumah pegunungan kita, tempat perlindungan kita, tempat istimewa kita. Dan sekarang setelah menemukannya kembali kita tidak akan kehilangannya lagi. Dianara Putri Arga berlari memeluknya dan Karamaheswari Arga segera menyusul. Rinawati Lestari memandang mereka dengan air mata bahagia di mata mengetahui ia telah menepati janjinya pada Puspita Ayuningtyas dengan cara yang melampaui harapannya. Rinawati Lestari, kata Arga Wicaksono sambil masih memeluk anak-anak. Aku punya satu pertanyaan yang sangat penting. Ia menatapnya ingin tahu dan sedikit cemas. Apakah kamu bersedia secara resmi menjadi bagian dari keluarga? Ini bukan sebagai pegawai melainkan sebagai orang terpenting dalam hidup kami setelah Mama. Mata Rinawati Lestari berkaca-kaca namun ia tersenyum di balik air mata. Aku bersedia, katanya dengan suara bergetar oleh emosi. Ini kehormatan terbesar dalam hidupku. Anak-anak bersorak dan berlari memeluknya juga. Dan di dapur yang dipenuhi cahaya pagi itu sebuah keluarga baru lahir dari abu keluarga lama, lebih kuat dan lebih bersatu dari sebelumnya. Arga Wicaksono memandang sekeliling pada
Kebahagiaan rumah tangga itu dan merasakan hatinya meluap oleh syukur karena Puspita Ayuningtyas telah pergi namun cintanya tetap hidup di setiap sudut rumah, di setiap senyum anak-anaknya, dan di setiap gerak lembut Rinawati Lestari. Cinta itu tidak mati, ia hanya menemukan bentuk baru untuk hidup. Tahu tidak? Kata Arga Wicaksono sambil menarik Rinawati Lestari lebih dekat ke pelukan bersama. Kurasa hari ini adalah hari pertama dari sisa hidup kita dan aku tak bisa lebih bahagia memiliki kalian di perjalananku. Rinawati Lestari tersenyum bersandar dalam pelukan keluarga yang telah ia cintai seperti miliknya sendiri. Dan aku berjanji akan menjaga kalian semua selamanya. Katanya menatap mata Arga Wicaksono. Ini janjiku untuk kalian dan untuk Puspita Ayuningtyas dimanapun ia berada. Anak-anak tertawa dan mempererat pelukan. Dan Arga Wicaksono tahu itulah momen paling sempurna dalam hidupnya sejak kepergian Puspita Ayuningtyas. Bukan karena ia melupakan istri pertamanya, melainkan karena ia belajar bahwa hati manusia cukup luas untuk menampung lebih dari satu cinta, bahwa kebahagiaan dapat lahir kembali dari abu tragedi, dan bahwa terkadang orang-orang terpenting dalam hidup kita datang dengan cara yang sama sekali tak terduga. Kalau begitu sudah diputuskan, katanya sambil mencium puncak kepala masing-masing anak lalu menatap dalam mata Rinawati Lestari. Kita akan menjadi keluarga-keluarga yang berbeda, unik, dibangun di atas cinta dan kenangan, namun keluarga yang sejati. Dan kita akan berbahagia di tempat yang diberkati ini, tempat segalanya bermula dan tempat segalanya dimulai kembali. Dan dengan kata-kata yang dimeteraikan oleh pelukan paling erat yang pernah mereka berikan, keluarga baru itu melangkah keluar menuju halaman yang bermandikan matahari, di mana Sultan telah menunggu mereka untuk satu pagi lagi penuh penemuan dan kegembiraan di bawah tatapan pelindung dan penuh kasih Puspita Ayuningtyas yang akhirnya dapat beristirahat dengan damai karena tahu ia telah meninggalkan cinta-cinta paling berharganya di tangan yang aman dan penuh kelembutan. Rinawati Lestari, kata Arga Wicaksono sambil berhenti di ambang pintu dapur dan menoleh kepadanya untuk terakhir kalinya sebelum mereka melangkah ke halaman. Apakah kamu benar-benar percaya Puspita Ayuningtyas merencanakan semua ini, bahwa ia tahu kamu adalah orang yang tepat untuk membantu kami menemukan jalan kembali satu sama lain? Rinawati Lestari tersenyum dengan senyum tenang dan bijak yang telah menaklukkan hati Arga Wicaksono dan anak-anak. Aku bukan hanya percaya, Pak Arga Wicaksono. Aku benar-benar yakin, dan tahu bagaimana aku tahu. Ia berhenti sejenak menatap Kara Maheswari Arga dan Dianara Putri Arga yang bermain di halaman lalu kembali menatapnya. Karena tadi malam, ketika aku menaruh bunga yang Dianara Putri Arga petik ke dalam vas ruang tamu, aku merasakannya di sini. Aku merasakan kehadiran Puspita Ayuningtyas di rumah ini, dan ia tersenyum. Ia damai, akhirnya damai karena misinya telah selesai. Arga Wicaksono terdiam beberapa detik setelah kata-kata itu, merasa seolah poros dunia di sekelilingnya bergeser sepenuhnya. Lalu ia berjalan ke jendela dapur dan mengamati Kara Maheswari Arga dan Dianara Putri Arga berlari mengejar kupu-kupu yang menari di antara bunga liar yang tumbuh tak beraturan di rerumputan tinggi. Untuk pertama kalinya sejak pemakaman Puspita Ayuningtyas, ia mampu memikirkan istrinya tanpa rasa sakit menyayat yang melumpuhkannya selama berbulan-bulan. Jika ia benar-benar merencanakan semua ini, jika ia memilihmu untuk menyelamatkan kami, maka aku harus berhenti melawan apa yang terjadi. Katanya dengan suara lebih mantap daripada yang terdengar selama ini. Aku harus berhenti merasa bersalah karena masih hidup, karena bisa merasakan bahagia lagi karena menatapmu dan menyadari jantungku masih mampu berdebar lebih cepat saat kamu tersenyum. Rinawati Lestari mendekat perlahan berdiri di sampingnya di jendela kecil, bahu mereka hampir bersentuhan di ruang intim dapur rustik itu. Bapak tidak perlu merasa bersalah atas apapun, Arga Wicaksono. Puspita Ayuningtyas mengatakan sesuatu yang tak pernah kulupakan pada minggu terakhir hidupnya, bahwa cinta sejati tidak mati. Ketika seseorang pergi, ia berubah menemukan cara-cara baru untuk ada dan orang-orang baru untuk diberkati. Ia berkata, jika suatu hari Bapak menemukan seseorang yang membuat Bapak tersenyum lagi, yang merawat anak-anak dengan cinta sejati, maka Bapak harus mengizinkan diri merasakan kebahagiaan itu tanpa rasa bersalah dan tanpa takut. Kata-kata itu menghantam Arga Wicaksono seperti wahyu yang mengguncang. Ia menjauh dari jendela, menarik sebuah kursi dari meja kayu dan duduk dengan gerakan lambat letih seperti seseorang yang telah memikul beban tak terlihat namun menghancurkan terlalu lama. Itulah sebabnya kamu mempertaruhkan segalanya membawa anak-anak ke sini. Kemarin kamu melihat aku tenggelam dalam pekerjaan, menjauh semakin jauh dari anak-anakku sendiri, mengubah rumah kami menjadi mausoleum dingin, tempat tak ada tawa tangis atau perasaan selain kesedihan tumpul. Rinawati Lestari mengangguk dan duduk di kursi di sampingnya dengan tangan kecil yang kapalan oleh kerja diletakkan di atas meja yang dulu dipilih Puspita Ayuningtyas sendiri. Bertahun-tahun lalu, tepat sekali,
Bapak perlahan sekarat dan anak-anak ikut sekarat. Aku melihat kehampaan yang sama di mata mereka seperti yang kulihat di mata Bapak setiap pagi. Kalian hidup seperti hantu hanya menjalani gerak dasar bertahan tanpa benar-benar hidup. Dan aku tidak bisa membiarkan hal itu terus terjadi tidak setelah janji yang kubuat kepadanya. Arga Wicaksono mengulurkan tangan dan menutup tangan Rinawati Lestari di atas meja. Sentuhan itu mengirimkan gelombang hangat yang menjalar ke seluruh tubuh mereka berdua. Rinawati Lestari, aku harus benar-benar jujur tentang sesuatu yang sudah kurasakan selama berminggu-minggu mungkin berbulan-bulan tetapi aku tidak pernah berani mengakuinya bahkan pada diriku sendiri. Setiap kali aku pulang ke rumah setelah hari yang melelahkan, satu-satunya hal yang benar-benar membuatku ingin membuka pintu itu adalah mengetahui bahwa kamu ada di dalam. Bukan hanya karena kamu merawat anak-anakku dengan baik tetapi karena kamu membawa cahaya sebuah kehadiran yang membuat apartemen itu terasa seperti rumah yang sesungguhnya. Untuk pertama kalinya sejak Puspita Ayuningtyas pergi, jantung Rinawati Lestari berdegup kencang di dadanya begitu keras hingga ia yakin Arga Wicaksono bisa mendengar irama liar itu. Pak Arga Wicaksono, aku juga merasakan sesuatu setiap kali Bapak pulang, sesuatu yang jauh melampaui hubungan antara majikan dan pengasuh, tetapi selama ini aku selalu berpikir perasaan itu salah, bahwa aku tidak menghormati kenangan Puspita Ayuningtyas. Itu tidak salah, kata Arga Wicaksono dengan tegas sambil mengaitkan jari-jarinya dengan jari Rinawati Lestari. Puspita Ayuningtyas tidak akan menganggapnya salah, justru karena itulah ia memilihmu, karena ia tahu kamu mampu mencintai bukan hanya anak-anak tetapi juga aku. Ia mengenalku cukup baik untuk tahu bahwa aku tidak akan pernah tertarik pada seseorang yang dangkal dan bahwa aku hanya akan membuka hatiku lagi pada seseorang yang menunjukkan cinta sejati pada anakku. Pada saat itu Karamaheswari Arga berlari masuk lewat pintu dapur, wajahnya merah karena terlalu lama bermain di bawah matahari. Ayah, Dianara Putri Arga mau naik sultan lagi, ayah bisa bantu. Bocah itu berhenti mendadak ketika melihat ayahnya menggenggam tangan Rinawati Lestari. Matanya membelalak karena terkejut tetapi bukan karena tidak setuju, sebaliknya senyum lebar langsung merekah di wajahnya yang kotor oleh tanah. Ayah, kalian pacaran ya? Arga Wicaksono memilih jujur kepada anaknya. Belum, nak. Tapi Rinawati Lestari sangat istimewa bagi kita dan ayah pikir suatu hari nanti dia bisa menjadi lebih penting lagi dalam hidup kita. Bagaimana menurutmu? Karamaheswari Arga mempertimbangkan pertanyaan itu dengan keseriusan yang mengejutkan. Aku suka sekali sama dia baik, suka main sama kami, tidak marah kalau aku bikin berantakan dan ceritanya seru sebelum tidur. Kalau ayah juga suka sama dia, aku senang. Mama pasti juga suka dia, aku yakin. Kamu benar, nak, mama memang sangat menyukai dia. Sebenarnya mamalah yang memilihnya untuk menjaga kalian, kata Arga Wicaksono sambil menarik Karamaheswari Arga ke dalam pelukan erat. Dianara Putri Arga muncul di ambang pintu beberapa detik kemudian dan langsung ikut memeluk tanpa bertanya apapun. Bulan-bulan berikutnya berjalan dalam sebuah perubahan yang perlahan namun mendalam. Arga Wicaksono mulai pulang lebih awal dari kantor dengan rindu untuk benar-benar menghabiskan waktu bersama anak-anaknya. Ia membuat perubahan di perusahaan yang memberinya lebih banyak fleksibilitas, mendelegasikan tanggung jawab, dan menetapkan batas yang jelas antara pekerjaan dan kehidupan pribadi. Akhir pekan di rumah kebun menjadi sesuatu yang sakral, waktu yang dikhususkan sepenuhnya untuk keluarga dan untuk memulihkan kembali tempat itu. Rumah itu berubah melalui kerja bersama. Arga Wicaksono mempekerjakan seorang penjaga lokal bernama Paraka untuk mengurus perawatan dasar selama hari kerja, namun pada akhir pekan mereka semua bekerja bersama. Mengecat dinding, memperbaiki perabot, menanam bunga dan sayuran. Rinawati Lestari menunjukkan bakat alaminya dalam berkebun dan Arga Wicaksono menemukan bahwa ia menyukai kerja fisik serta kepuasan nyata melihat hasil konkret dari usahanya selama bulan-bulan itu. Arga Wicaksono dan Rinawati Lestari berbincang panjang tentang segalanya. Ia mengetahui bahwa Rinawati Lestari adalah seorang yatim piatu sejak usia 16 tahun, dibesarkan oleh seorang nenek yang meninggal ketika ia berusia 22 tahun, meninggalkannya sendirian di dunia. Sementara Rinawati Lestari mengetahui bahwa Arga Wicaksono tidak lahir kaya, bahwa ia membangun hartanya melalui kerja keras, dimulai sebagai office boy dan perlahan naik hingga membuka usahanya sendiri. Itu bukanlah cinta yang menggebu, melainkan cinta yang tenang dan konsisten tumbuh lewat gestur-gestur kecil sehari-hari mereka. Tidur di kamar terpisah demi menghormati anak-anak, namun malam-malam di beranda berbincang hingga larut syarat dengan keintiman. Yang dalam perlawanan besar pertama datang dari keluarga Arga Wicaksono. Pada suatu minggu mereka tiba di rumah kebun dan mendapati Adi dan Sinta, saudara Arga Wicaksono, menunggu dengan raut tegang. Anak-anak spontan mengerut saat mengenali paman dan bibi mereka. Ini sudah jadi apa rumah penginapan akhir pekan? Pengasuh serang Adi tajam. Sinta menambahkan, sini seluruh kota membicarakan kalian keluar bersama anak-anak seperti keluarga. Direksi bertanya, apa kamu sudah gila? Arga Wicaksono menarik napas.
Menjaga ketenangan pertama namanya Rinawati Lestari dan kalian akan menyebutnya demikian. Kedua, hidup pribadiku adalah urusanku. Ketiga, jika direksi ingin berkomentar silakan buat rapat denganku bukan dengan kalian. Kamu menandatangani wasiat menunjuk perempuan ini sebagai wali keponakan kami. Jika kamu meninggal itu tidak masuk akal. Protes Adi. Yang tidak masuk akal adalah kalian muncul tanpa pemberitahuan dan ya aku membuat wasiat itu. Kalian benar-benar pikir ada yang lebih siap secara emosional hari ini untuk merawat mereka dibanding Rinawati Lestari yang bersama anak-anak setiap hari saat kalian memilih bepergian pada minggu peringatan wafat Puspita Ayuning Tias. Karena tak tahan suasana duka, perdebatan tetap tegang, namun Arga Wicaksono bertahan. Aku mencintai Rinawati Lestari, aku tak tahu kapan tepatnya itu terjadi, tapi itu terjadi. Aku tidak akan hidup bersembunyi. Ketika waktunya tepat kami akan meresmikan semuanya dengan cara terbaik bagi keluarga. Sampai saat itu aku menuntut rasa hormat. Sinta mencoba menyerang, lalu Puspita Ayuning Tias. Apakah kamu sudah melupakannya? Aku tidak akan pernah melupakan Puspita Ayuning Tias. Mencintai orang lain tidak menghapus apa yang kami jalani bersamanya. Ia akan putus asa jika tahu aku mengubur diri setelah ia pergi. Ia tak ingin melihat anak-anak tumbuh tanpa ikatan kasih yang nyata. Para saudara pergi tanpa meyakinkan Arga Wicaksono, namun perlawanan keluarga hanyalah awal dari tantangan Ibu Sulastri. Ibu Arga Wicaksono baru muncul 2 bulan kemudian dan ketika akhirnya datang ke rumah kebun. Pertemuan itu tegang, ia tiba dengan wajah keras siap menegur putranya tentang hubungannya dengan pengasuh. Jadi benar kamu terlibat dengan pengasuh, katanya lugas. Aku sedang membangun keluarga dengan Rinawati Lestari dan dengan anak-anak, jawab Arga Wicaksono tegas. Jika ibu ingin menjadi bagian dari ini maka ibu dipersilakan, tetapi jika ibu datang untuk merendahkan Rinawati Lestari maka pembicaraan berhenti sekarang, jawab Arga Wicaksono dengan tegas. Aku membesarkanmu dengan keras. Arga Wicaksono. Kamu tahu apa yang akan orang-orang katakan ketika tahu pengusaha besar itu bersama perempuan yang dulu membersihkan kamar mandi. Aku tahu dan aku tidak peduli. Rinawati Lestari bukan perempuan yang membersihkan kamar mandi. Dia adalah orang yang menahan semuanya ketika kami runtuh, yang memeluk cucu-cucumu ketika aku tenggelam dalam rapat, yang berjanji pada Puspita Ayuning Tias bahwa ia tidak akan membiarkan kenangannya mati. Ibu Sulastri bergerak gelisah karena di balik kekakuannya ada rasa keadilan yang kuat. Dan kamu pikir kamu bisa mencintai perempuan ini seperti kamu mencintai Puspita Ayuning Tias? Aku tidak perlu mencintai dengan cara yang sama. Mereka adalah orang yang berbeda, cinta yang berbeda. Aku hanya perlu mencintai dengan sungguh-sungguh, dengan hormat, kemitraan, dan keinginan membangun sesuatu. Ibu Sulastri menatap foto Puspita Ayuning Tias di rak buku. Ia sangat mempercayai Rinawati Lestari. Ketika sakit, ia berkata hanya kamu yang bisa membuatnya mau makan. Arga Wicaksono terkejut. Ibu bicara tentang siapa? Tentang Rinawati Lestari. Kamu pikir aku tidak tahu tentang janji itu? Puspita Ayuning Tias memberitahuku beberapa minggu sebelum meninggal. Ia bilang meminta Rinawati Lestari membawa anak-anak ke sini suatu hari jika kamu tersesat terlalu jauh dalam pekerjaan. Aku tidak suka saat itu, tetapi aku tidak berani melarangnya sekarang. Aku mengerti kenapa pengakuan itu mengejutkan Arga Wicaksono. Jadi ibu tahu semua ini dan tetap datang siap menyerangnya. Aku datang untuk mengingatkanmu pada Puspita Ayuning Tias, tetapi ketika kulihat anak-anakmu berlari di rumah ini tertawa dengan wajah sehat, aku sadar aku tidak punya hak itu. Jika perempuan ini berhasil membuat kalian hidup kembali, siapa aku untuk menghalangi? Aku hanya minta satu hal, bersikaplah benar padanya. Jika suatu hari cinta ini berakhir, jangan biarkan dia keluar dari kisah ini dengan cap perempuan mata duitan. Arga Wicaksono memeluk ibunya erat. Aku berjanji tidak akan pernah merendahkan Rinawati Lestari. Lalu panggil dia ke sini. Aku ingin menatap matanya. Ketika Rinawati Lestari masuk dengan gugup, ia menyiapkan diri untuk yang terburuk tetapi menerima tatapan panjang dari calon mertuanya diikuti kalimat yang meruntuhkannya. Terima kasih karena tidak meninggalkan cucu-cucuku ketika anakku tersesat dari dirinya sendiri. Dengan meredanya penolakan keluarga, jalan menjadi lebih lapang. 6 bulan setelah akhir pekan yang mengubah segalanya, pada suatu sore tenang di rumah kebun, Arga Wicaksono mengambil keputusan. Mereka berbaring di rumput di belakang rumah memandangi awan dengan anak-anak di antara mereka. Ketika ia menoleh pada Rinawati Lestari, maukah kamu menikah denganku? Tidak perlu pesta besar, bisa hanya kita anak-anak, ibumu, keluargaku, dan pastor. Aku ingin semuanya terang tanpa sembunyi, tapi jika ini terlalu cepat kita bisa menunggu. Karamaheswari Arga bertanya polos. Menikah itu seperti tinggal bersama selamanya. Ia seperti itu secara hukum. Dia Naraputri. Arga menatap Rinawati Lestari penuh harap. Kamu akan jadi ibu kami? Sungguhan pertanyaan itu menembus semua keraguan. Aku ingin menikah bukan untuk mengubah perasaanku, tetapi untuk menunjukkan pada semua orang bahwa aku tidak singgah. Lalu bolehkah aku memanggilmu ibu? Tanya Karamaheswari Arga. Arga Wicaksono menjawab, hati-hati Mama, Puspita Ayuning Tias akan selalu menjadi ibu kalian.
Tetapi jika suatu hari kalian ingin memanggil Bia ibu juga ayah tidak akan sedih cinta tidak mengusir tempat yang sudah ada hanya memperluas ruang. Di sini katanya sambil menunjuk dada mereka Dianara Putri Arga meloncat ke pangkuan Rinawati Lestari aku sudah memanggilmu ibu di dalam sini sejak lama pernikahan terjadi 3 bulan kemudian sederhana dan indah di gereja kecil kota terdekat Rinawati Lestari mengenakan gaun terang dan ringan. Arga Wicaksono mengenakan setelan biru sederhana Karamaheswari Arga dan Dianara Putri Arga berjalan masuk bersama membawa cincin Ibu Sulastri menangis pelan sambil menggenggam tangan Sinta yang kini telah menerima keadaan pada saat pengucapan janji pastor menyampaikan kata-kata yang membekas bahwa cinta yang bermula dari sebuah kontrak kerja hari ini berubah menjadi komitmen hidup dan agar mereka tak pernah lupa bahwa yang menyatukan keluarga ini bukan uang atau kemudahan melainkan keputusan. Harian untuk saling merawat setelah upacara ketika para tamu menikmati kue di beranda mereka menemukan sebuah kejutan di depan pintu rumah sebuah amplop putih bertuliskan nama Arga Wicaksono dengan tulisan tangan Puspita Ayuning Tias dengan tangan gemetar Arga Wicaksono membuka amplop itu dan mengeluarkan surat panjang berlembar-lembar yang dimulai dengan panggilan. Cintaku jika kamu membaca ini berarti akhirnya kamu menemukan keberanian untuk melangkah maju dan mengizinkan dirimu mencintai lagi. Berarti Rinawati Lestari menepati janji yang ia buat padaku dan kamu siap memulai bab baru aku tak pernah lebih bahagia atau lebih bangga surat itu menjelaskan bahwa Puspita Ayuning Tias menulisnya di hari-hari terakhir hidupnya dan meminta Ibu Sulastri menyimpannya hingga saat yang tepat ia menulis bagaimana ia memilih Rinawati Lestari dengan cermat mengamatinya. Selama 2 bulan terakhir aku tahu kamu akan merasa bersalah untuk melangkah maju tetapi pahamilah hadiah terbesar yang bisa kamu berikan padaku sekarang adalah berbahagia hidup sepenuhnya mencintai sepenuh hati dan membesarkan anak-anak kita dengan sukacita kematian adalah bagian dari hidup tetapi tidak seharusnya mendefinisikannya cintailah Rinawati Lestari tanpa ragu ia luar biasa dan aku tahu ia akan membuatmu bahagia dengan cara yang berbeda namun sama indahnya jangan. Membandingkan jangan merasa bersalah cukup cintai dan katakan pada anak-anak kita bahwa mama akan selalu bersama mereka bukan sebagai bayangan sedih. Melainkan sebagai kekuatan cinta yang mendorong masa depan surat itu diakhiri dengan pesan agar mereka semua berbahagia membangun hidup yang indah bersama tertawa banyak mencintai dalam-dalam dan mengenangnya dengan gembira sebagai kehendak terakhirnya serta membebaskan Arga Wicaksono untuk mencintai kembali ketika selesai membaca Arga Wicaksono menangis terseduh dan Rinawati Lestari pun demikian mereka berpelukan di beranda menggenggam surat berharga itu merasakan kehadiran Puspita Ayuning Tias. Sebagai berkat yang menyelimuti mereka Arga Wicaksono berkata terharu bahwa semuanya memang direncanakan hingga akhir dan ia berjanji menghormati kepercayaan itu setiap hari dalam hidupnya tahun-tahun berlalu keluarga itu tumbuh mekar melampaui harapan paling optimistis Karamaheswari Arga dan Dianara Putri Arga tumbuh sehat dan bahagia memanggil Rinawati Lestari sebagai ibu dengan alami tanpa pernah melupakan Puspita Ayuning Tias rumah kebun menjadi pusat pertemuan keluarga penuh cinta dan tawa. Arga Wicaksono dan Rinawati Lestari memiliki seorang putra bernama Alif Pratama yang tumbuh mendengar kisah tentang perempuan luar biasa yang membantu membangun keluarganya setiap ulang tahun Puspita Ayuning Tias mereka berkumpul di pemakaman membawa bunga kuning dan cerita-cerita ceria merayakan bukan kematian melainkan hidup dan cinta yang terus berlanjut pada. Suatu sore bertahun-tahun kemudian Arga Wicaksono duduk di kantornya menatap foto Puspita Ayuning Tias yang tersimpan di mejanya, terima kasih atas segalanya cintaku terima kasih telah memberiku keluarga yang luar biasa ini kehidupan yang penuh cinta kamu adalah hal terbaik yang pernah terjadi padaku dan Rinawati Lestari adalah hal terbaik kedua dan aku tahu entah bagaimana kamu yang membuat semua ini terjadi Arga Wicaksono bergumam sambil menatap foto Puspita Ayuning Tias. Pada saat itu Rinawati Lestari masuk ke kantor membawa kopi sore dan mendapati suaminya termenung di depan foto itu ia mendekat melingkarkan lengan di bahu Arga Wicaksono dan mengecup puncak kepalanya. Sedang memikirkannya, tanya Rinawati Lestari lembut sambil merenungkan bagaimana semuanya terangkai sempurna bagaimana Puspita Ayuning Tias mengorkestrasi kebahagiaan mereka bahkan setelah pergi dan bagaimana kamu menepati setiap janji yang kamu buat padanya Rinawati Lestari tersenyum menatap foto Puspita Ayuning Tias ia tahu cinta sejati tak pernah mati ia hanya menemukan cara-cara baru untuk ada dan mereka adalah bukti hidupnya Arga Wicaksono. Berputar di kursinya menarik Rinawati Lestari ke pangkuannya dan menciumnya dengan seluruh rasa syukur dan cinta yang ia rasakan ketika mereka berpisah ia menatap matanya dalam-dalam. Tahu tidak momen persis ketika aku sadar aku mencintaimu tanyanya. Yang mana bisik Rinawati Lestari penasaran Arga Wicaksono tersenyum mengingat hari yang mengubah segalanya.
Sore itu ketika aku menemukanmu menunggang Sultan bersama anak-anakku di rumah kebun yang lama ditinggalkan pada saat itu melihat kalian bertiga bersama bahagia dan utuh aku tahu aku menemukan bukan hanya kesempatan kedua untuk mencintai tetapi keluarga yang selalu Puspita Ayu Ningtyas inginkan untukku dan aku tak akan pernah lupa bahwa semuanya bermula dari seorang perempuan pemberani yang mempertaruhkan segalanya untuk menyelamatkan sebuah keluarga yang tersesat dalam gelapnya duka dan jika kamu menikmati kisah ini beri tanda suka agar aku tahu kamu menyukainya ikuti dan aktifkan pemberitahuan agar tak melewatkan kisah berikutnya serta ceritakan pendapatmu di komentar karena suaramu sangat berarti.